Karena kan langsung. waktu pandemi itu aku bener-bener serabutan banget. Aku kembali lagi ke dunia desain, ngedesain, nyablon kaos, terus aku jual-jualin ke anak-anak iklan gitu. Karena aku waktu itu kan bikin desain kaos gitu. Iya, Gitu. karena sama sekali nggak ada panggilan ya Mas ya. Terus aku sama art directorku bahkan bikin warung bakmi. Warung bakmi. Kemudian ada syuting malam yang di lokasinya yang ya angker begitu-gitulah gitu. Terus ada yang kesurupan gitu-gitu tuh Oh, jadi kayak ngalamin juga tuh Mas ya? ngalamin itu dan itu setiap hari aku sampai di titik itu tuh aku sampai ngomong sama diriku sendiri pokoknya kalau sampai ini nggak box office aku tuh nggak mau lagi syuting horor. Oh gitu? Ya aku ganti rugi ratusan juta di situ. Oh my God. Nah di titik itu tuh kayak aku udah langsung ya aku give up juga kayaknya aku harus berhenti dari dunia ini karena itu bener-bener langsung bikin aku down banget gitu. Tapi itu turning point yang pertama ternyata. Turning point untuk akhirnya Masuk ke dunia audiovisual advertising di TVC itu. Gitu. Kalau misalnya itu nggak kejadian, mungkin aku sampai hari ini aku menjadi jasa penyedia vendor di event-event di tempat Mas Yan. Sahabat Kompas.com, Ira Gita Sembiring, ketemu lagi dalam acara Ngorbit. Kali ini spesial banget karena kita kedatangan salah satu sutradara yang lagi booming. Di samping aku sudah ada Siddhartha Tata. Jadi Mas Siddhartha Tata ini adalah sutradara film. Ini labelnya langsung film horor nih Mas ya? Bebas aja sih. Bebas aja ya. Tapi namanya emang Siddhartha Tata Mas? Kalau di KTP sih Siddhartha. Siddhartha. Oh, Tata itu berarti nama panggilan aja. Dari kecil Oke. dipanggilnya itu gitu. Lahirnya di Jogja. Jogja. Asli Jogja berarti ya Mas ya? Asli banget 100%. 100%. Oke. Mas, aku pengen ngobrol-ngobrol soal perjalanan karirnya Mas Tata nih dari sebelum mungkin dikenal sebagai sutradara film horor gitu ya. Bener Mas, dulu awalnya anak band. Sampai sekarang kayaknya masih. Sampai sekarang anak band. Ya, bandnya tuh kayak antara tiada dan ada. Ada dan tiada. Gitu loh. Ada dan tiada lah gitu. Apa genre apa Mas? Hardcore. Hardcore. Mas Tata megang gitar. Gitaris banget sih memang tampilannya ya. Iya, ya gitulah kira-kira. Nah, dari anak band, terus kalau nggak salah kuliahnya juga seni rupa di Universitas Negeri Yogyakarta. Tiba-tiba berkecimpung di industri film. Mungkin bisa diceritain Mas, itu awalnya gimana sih? Aku tuh sampai lupa awalnya kayak gimana sebenarnya. Pertama kali misalnya ikut-ikut project gitu. Dulu sih awalnya kan aku memang belajar seni rupa. Oke. Yang kemudian lulus dengan tidak hormat dalam kurung DO gitu. Oh gitu. Iya, terus ya memang karena sebenarnya kan dari kecil tuh aku punya bakat atau punya minat untuk ngegambar sih. Aku tuh suka banget ngegambar dulu gitu. Makanya kenapa kemudian aku masuk ke seni rupa itu juga karena memang pengen banget nerusin apa yang bidang yang aku cintai sebenarnya gitu. Nah, cuman kan begitu udah masuk ke kuliah gitu kayak melihat dunia kesenian tuh mulai kayak langsung gede gitu loh. Maksudnya aku jadi kayak ngeliat ada diskom, ada animasi, ada pokoknya semua digital art tuh aku benar-benar tertarik banget gitu pada saat itu. Ya udah terus aku coba untuk memfokuskan diri ke area-area itu gitu. Maksudnya aku coba bermain dengan desain sampai akhirnya aku berkenalan dengan animasi. Gitu. Jadi awalnya tuh animasi waktu itu ya belajarnya? Animasi yang kemudian lalu masuk ke videografi karena di tongkronganku dulu tuh aku kebanyakan nongkrong malah justru sama anak-anak broadcast dari kampus lain gitu. Jadi kita kan ada di anak-anak skenapang gitu kan. Jadi dari banyak latar belakang terus malah dari situ aku mengenal mereka terus aku ngeliat lah mereka kok asik banget ya dunianya ya gitu. Terus kalau misalnya mereka lagi syuting segala macam aku suka datang ngintip gitu. Terus ya udah dari situ malah justru belajar ngedit waktu itu gitu. Ngedit terus kemudian dicampur animasi malah jadi video art. Jadi kalau dulu teman-teman tuh suka bikin ruang pameran gitu, teman-teman berpameran dengan banyak misalnya seni instalasi, lukisan segala macam, aku mah justru bikin video art. Gitu. Jadi mulainya dari situ. Nah, habis itu kebablasan sampai malah justru mengenal videografi sampai akhirnya bikin syuting manten, dari syuting manten sampai bikin company profile ke TVC
sampai akhirnya ya di sini sekarang. Di film. Itu jadi, berarti ngerjain itu sambil kuliah atau gimana tuh Mas waktu itu? Ya karena udah kenal Iwin kan. Ya, awalnya kan ya. udah pengen serius gitu. Udah pengen serius, cuman gara-gara apa namanya, maksudnya udah kenal duit, aku pengen tetap kuliah, tapi ya jadi kayak terpinggirkan kuliahnya gitu. Karena udah sibuk gitu ya. Betul. Cuman ada satu momen di mana aku kayak pengen, nggak sih, kayaknya memang bagaimanapun juga tuh aku harus nyelesain kuliah gitu. Karena kan keluarga aku tuh semuanya keluarga akademisi. Jadi kayak aku punya tanggung jawab besar buat menyelesaikan kuliahku sebagai formalitas gelar lah gitu. Terus sudah niat-niat tuh aku sempat berhenti untuk bekerja sebentar buat nerusin kuliah, lagi siap-siap pengen ke kampus, gedungnya hilang. Hilang. Nah, jadi gedungnya tuh dijebolin, maksudnya diganti gitu loh. Tapi karena memang aku udah lama nggak update gitu kan sama kampus, jadi waktu kesana tuh lah gedungnya mana udah nggak ada gitu. Angkatanku juga udah kayak nggak ada orang. Udah hilang gitu. semua. Nah itu kayak langsung generasi. feelingnya udahlah, aku kayak udah nggak bisa nerusin dengan kondisi, langsung menghilangkan mood aja, terus ya udah, terus akhirnya fokus ke pekerjaan. Akhirnya langsung, berarti setelah bikin video-video editing video langsung di pertama kali ditarik untuk bikin film pendek waktu itu gimana tuh Mas? Ya, jadi kan sebenarnya setelah bikin video-video, aku sempat tinggal di Jakarta selama 3 tahun di 2010-an lah gitu. Itu tuh profesiku masih serba kayak aku tuh ngedit in-house, tapi aku juga ngedirect sebenarnya. Oh, udah mulai ngedirect. Gitu. Cuman kan ya memang setelah aku udah masuk ke dunia TVC kan, dunia TV itu kan dunia yang cukup keras ya, maksudnya kita tuh bekerja untuk menservis klien dan agensi gitu, yang kemudian begitu hasilnya jadi tuh kayak ya udah selesai gitu. Duitnya ada, tapi kayak kita tuh sebagai seniman tuh kayak apa ya, nggak ada nggak mencurahkan, bukan mencurahkan, tapi begitu kita sudah membuat karya yang berdarah-darah, ketika itu masuk ke sebuah media media player di sosmed gitu, itu cuma di skip orang gitu loh, kayak sakit hati banget gitu sebagai kreator gitu kan. Sampai akhirnya karena memang di Jogja juga banyak komunal film, dan itu memang juga lingkaranku juga gitu. Jadi dari situ tuh aku mulai coba untuk belajar membuat film gitu. Terus ya waktu itu karena di Jogja kan komunitas film pendeknya, komunitas anak-anak art house, film-film festival itu kan memang banyak banget gitu. Eranya ada Yosep Mangginun, Ismail Basbet, B. Purbanegara, Isfa Isfansyah, Mas Garin gitu. Jadi ya di situ aku belajar di kelompok 56 di tempatnya Yosep Mangginun. Nah, aku mulai kenal dunia film art house, yang akhirnya dari situ aku mulai belajar. Terus kebetulan di Jogja itu ada hibah dana dari Dinas Kebudayaan gitu. Jadi mereka akan kayak mensupport film-film pendek yang memang naskahnya bagus. Nah, aku ikutan. Bagus tuh. Jadi sutradara dan menulis waktu itu. Sutradara dan menulis. Film pendekku judulnya Natalan, dan itu udah ada di YouTube juga gitu. Nah, itu film pendek kedua sebenarnya. Film pendek pertamaku udah pernah ada, tapi itu masih sangat mentah banget. Berarti belajar nyutradara dan nulis itu berarti dari komunitas teman-teman di Jogja atau gimana waktu itu? Kalau ya belajar secara sebenarnya sifatnya otodidak dan melihat dari teman-teman gitu. Setelahnya ya bener-bener cari-cari referensi sendiri, atau datang ke syutingan orang gitu. Jadi kayak misalnya syutingannya Mas Siva gitu, datang, Mas Siva tuh kalau ngedarik gimana sih gitu, atau misalnya waktu itu nyelip ke syutingnya Mas Hanung gitu, jadi Mas Hanung kayak gimana sih gitu. Jadi sebenarnya memang melihat-lihat, tapi kemudian pas aku dapat kesempatan buat bikin film pendek itu, ya aku coba untuk memakai caraku sendiri gitu. Karena kan abis itu ya aku nggak punya tolak ukur yang lain kan, karena begitu udah masuk sebagai director ya udah, maksudnya pengalaman yang aku punya di iklan itu aku coba manfaatin di sini. Dan waktu itu film pendek Natal ini tuh lumayan dapat ini juga ya Mas ya, maksudnya masuk beberapa nominasi. Betul, dia masuk menjadi 5 film pendek terbaik di FFI 2015 gitu. Iya. Cuman di detik itu tuh aku kayak merasa, gimana tuh Mas? Itu bukan filmku gitu loh. Kenapa? Ya karena memang aku tuh bagaimanapun juga besar dari film-film Hollywood, film-film Inggris gitu. Tapi kan ketika kemudian aku mengenal sinema Asia, itu kan
punya bentuk yang sama sekali berbeda sebenarnya gitu. Iya. Gaya tuturnya, pacing filmnya gitu. Aku cari ternyata kan memang ya passionku tuh memang bikin film yang action, berdarah-darah. Film action, berdarah-darah. Crime, action, thriller, horror gitu loh. Maksudnya itu kan aku benar-benar mengemari itu gitu. Iya. Nah, makanya waktu di 2017 waktu ada hibah dana dari Dinas Kebudayaan yang kedua, aku ikut lagi. Nah, dari situ aku membuat Lost Yogyakartos. Ada film pendek itu tentang film crime seputar kehidupan malam di Jakarta. Ada di Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja. Jakarta itu maksudnya Jogja. Yogyakartos ya, Yogyakarta. Oh, I see. Kayak gitu. Jadi di situ tuh aku menggambarkan bagaimana dunia gangster, premanisme, anak-anak skena gitu tuh berkembang di Jogja setelah pukul 9 malam gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, di situ kayaknya aku langsung ini nih aku cari nih. Ini langsung dapet nih aku kliknya. kayak menemukan diriku di situ gitu loh. Maksudnya dengan gaya editing, gaya visual, treatment karakter gitu-gitu tuh aku kayak wah, itu aku banget gitu. Nah, itu yang kemudian dilihat sama Mas Iva Isfansyah gitu. Kemudian Mas Iva menarikku dan ngajakin buat bikin series Tunnel, adaptasi dari series Korea itu. Itu lumayan rame juga kemarin tuh ya, banyak yang nonton. Oke. Itu aku ngedirect bersama Mas Iva sama Wicaksono Wisnu Legowo gitu. Jadi kita ada 3 sutradara. Ya, dari situ kemudian aku mulai bertumbuh. Iya. Mulai kesempatannya mulai lebih luas ya, Mas ya? Lebih luas gitu. Bikin pertaruhan juga. Nah, kalau masuk ke pertaruhan itu sebenarnya puncaknya ada di Hitam. Oh, Ada satu mini series Hitam yang aku bikin itu soal tentang zombie yang muncul di Bantul di Jogja gitu. Nah, kami membuat mini series itu yang dari situ tuh kemudian orang-orang mulai Pak Wiki Olindo dari Screenplay mulai ngajakin aku ketemu, terus ngajakin bikin series action pertaruhan gitu, terus sampai akhirnya ketemu Pak Sunil, ditawarin film pertama Waktu Maghrib bikin horor gitu, terus box office semakin pusing lagi, tawarin lagi gitulah. Jadi iya. Oke, pelan-pelan dulu Mas. Ini langsung. Tapi menarik banget waktu akhirnya mendapat kesempatan untuk bikin serial. Pernah kepikiran mau bikin film action juga nggak Mas waktu itu sebelum ada tawaran film horor ya? Sebenarnya naskah film panjang pertama aku tuh action. Oke. Gitu. Jadi pada saat posisi setelah aku agak lupa sebelum mengerjakan Tunnel atau setelahnya tuh aku sebenarnya udah punya satu naskah. Satu naskah. Layar lebar. Action drama waktu itu dan situasinya aku udah ngobrol-ngobrol sama beberapa produser gitu, sama Mas Iva, karena Mas Iva waktu itu pengen memfasilitasi aku gitu. Nah, begitu kita berproses, tiba-tiba boom, pandemi datang. Gitu. Nah, pandemi itu bener-bener kayak langsung menghentikan aktivitas gitu. Karena kan kayak sebelum 2020 itu kan sinema Indonesia tuh kayak mencapai lagi dalam cemerlang masa sekali ya, gitu. Mas. Kan maksudnya berbagai macam genre film tuh muncul gitu. Makanya kayak wah, harapan buat bikin action tuh jadi ada gitu loh, karena aku juga udah punya portfolionya kan. Gitu. Cuman ya itu, begitu pandemi datang langsung semua tiarap itu kayak aku harus mengubur naskah itu dalam-dalam gitu. Jadi kayak ya udahlah, ini karena juga jadi situasinya nggak mungkin banget gitu. Cuman beruntungnya aku pada saat semua orang sedang kondisi terdesak oleh pandemi itu kayaknya mah justru jadi turning point di hidupku gitu. Oh iya. Karena aku tuh jadi kayak punya kelompok belajar dan bermain namanya Penakawan gitu. Itu ada Ahmad Festi Anggoro, dia seorang editor yang kemarin juga menang di FFI di filmnya sama Kamila Andini. Terus ada Sani Paputungan, penulis dan sutradara juga. Lalu, ini tuh komunitas berarti Mas? Kami ada 4 orang. Jadi kami kayak membuat semacam script lab yang sama satu lagi Fajar Marta Santosa. Nah, dia sutradara juga, kemarin Pertaruhan 2 sama besok ada Zona Merah itu, dia sutradara gitu. Nah, kami tuh punya kesukaan genre yang sama. Jadi daripada kami nganggur, nggak ngapain gitu kan, sambil ngapain lah nyari kesibukan berdagang waktu pandemi, kita ngedevelop cerita. Gitu. Jadi saat pandemi nih ya? Saat pandemi gitu. Jadi kita setahun tuh kita bikin tabungan cerita, mulai dari Hitam, terus sampai ada banyak segala macam, sampai akhirnya Hitam itu yang dilihat sama Mas Iva. Gitu. Terus yuk dibuat yuk, tapi ini budgetnya terbatas ya gitu. Ya bagi kami kan mau terbatas, mau nggak ada budgetnya, tapi ada kesempatannya, ayo aja karena pandemi kan. Gitu. Bener. Nah, kayaknya begitu kami bikin, boom tuh. Langsung ya? Langsung meledak gitu. Nah, itu tuh yang langsung
akhirnya peta nasib kami berubah. Gitu iya, langsung apa namanya ya, langsung naik derajatnya gitu ya. Bukan naik derajatnya, tapi mengembalikan karir kami gitu. Karena kan waktu pandemi itu aku bener-bener serabutan banget. Aku kembali lagi ke dunia desain, ngedesain, nyablon kaos, terus aku jual-jualin ke anak-anak iklan gitu. Karena aku waktu itu kan bikin desain kaos gitu. Iya, gitu. karena sama sekali nggak ada panggilan ya Mas ya? Terus aku sama art directorku bahkan bikin warung bakmi. Warung bakmi. Jadi kita bener-bener yang kayaknya kita harus bener-bener merubah skema bekerja kita gitu. Iya. Karena pokoknya mode bertahan dulu lah gitu ya. Mode bertahan karena posisi profesiku bekerja waktu aku jadi direktur iklan kan memang di Jakarta. Iya. Nah, begitu aku pulang ke Jogja itu kan langsung ada karantina wilayah kan. Iya, jadi betul. orang-orang yang di daerah kan nggak bisa ke Jakarta gitu. Sementara memang jadi ya semua kru gitu yang ada di Jogja jadi kayak bener-bener clueless aja gitu udah mau ngapain juga nggak tahu. Akhirnya ya kita bener-bener coba yuk kita ciptakan peluang-peluang yang lain. Berapa lama Mas jualan bakmi waktu Setahun. itu? Setahun. Oh my God. Gila kan? Iya. Ya, gitu. Itulah yang akhirnya mungkin menginspirasi bikin Quarantine Tales. Quarantine Tales. Ya, itu juga salah satunya tuh gitu. Karena begitu. Ya kalau ngomongin Quarantine Tales yang menarik juga karena memang maksudnya aku di Jogja tuh lingkunganku sama siapa aja gitu. Yeah. Aku bermain dengan siapapun termasuk dengan preman-preman gitu. Nah, ya aku sering dapat banyak cerita-cerita seru ketika ngobrol COVID sama mereka gitu ya soal wah gila nih kita lagi maksudnya kan kejahatan tuh semakin marak gitu lah posisinya. Nah, jadi pencurian, perampokan segala macam gitu. Nah, itu abis itu ada cerita-cerita yang bergulir yang aku dengar dari teman-teman yang memang ada di profesi itu gitu. Wah, ini cerita nih, ide nih. Langsung lah dibikin. Waktu itu belum. Waktu itu aku cuma menyimpan tapi aku menyimpan di salah satu library di otakku gitu. Nah, begitu kemudian di menjelang akhir tahun Mbak Santi Harmain nawarin untuk mau bikin yuk Quarantine Tales film omnibus gitu. Idenya terserah tapi sifatnya memang hubungannya sama pandemi. Langsung aku keluarin dari udah ada nih. Langsung aku tulis jadi selesai langsung syuting. Iya. Berarti udah banyak ya Mas ya Bang cerita ada banyak saat ini. Banyak banget. Terus yang termasuk soal cerita layar lebar action Mas tadi yang pertama itu berarti masih di dalam bank ini? Masih ya? Di dalam bank dan udah dikunci rapat-rapat terus kuncinya kayaknya hilang. Oh gitu. Baru mau nanya ini maksudnya kira-kira ada harapan untuk mau digarap lagi ada gitu itu ambisi banget sih itu. Iya. Oke. Ini dari action tiba-tiba nyebrang ke horor. Ya. Itu gimana Mas waktu karena mungkin tadi kelihatan banget kayak udah nemuin cinta sejati di film action gitu ya di kisah action terus tiba-tiba ditawarin horor tuh sempat awalnya ragu atau ya udahlah gitu. Sebenarnya kalau ngomongin keraguan itu sebagai sebuah kesempatan enggak gitu loh karena posisinya aku kan banyak sutradara dari Jogja yang karena mereka sangat idealis sehingga ketika ngomongin soal film panjang pertama itu harus film panjang yang benar-benar ya karena memang mereka sirkuit festival internasional. Gitu. Jadi mereka harus bikin film dengan isu yang besar dengan ya maksudnya film-film khas karakter festival gitu. Itu jadi kayak semacam beban mereka. Tapi kalau aku karena aku udah memutuskan untuk aku pengen ke industri. Gitu. Jadi film apapun yang ditawarkan ke aku selama itu kemudian genre gitu yang aku suka, aku mau aja. Nah, cuman yang membuat aku ragu itu soal aku bisa nggak ya bikin horor, gitu. Karena aku penonton horor. Gitu, aku sangat suka dengan film-film horor. Tapi ketika kemudian beban untuk crafting film horor itu diserahkan ke aku, itu yang jadi berat, gitu. Aku tuh mampu apa enggak? Sebenarnya itu posisinya. Ya, tapi karena kemudian ada kesempatan, ada tawaran ya kenapa enggak gitu. Bukankah memang aku selalu hidup dengan tantangan gitu kan. Ya akhirnya aku bodo amat lah aku ambil gitu. Tapi kemudian akhirnya aku ketemu sama Aga Syahkarim, Khalid Khashoggi sama Bayu Kurnia sebagai penulis naskahnya. Yang lalu kemudian kita brainstorming, kita membuat cerita ya akhirnya dari situ aku mulai belajar banyak tuh soal naskah, soal treatment, bagaimana membuat film horor gitu. Jadi ya akhirnya aku menemukan celah di mana membuat horor itu sangat fun. Sangat fun banget gitu. Ya aku suka. Makanya kayak sekarang kalau misalnya pada bilang bahwa aku sutradara film horor, ya nggak apa-apa. Tapi basicnya tuh aku adalah
sutradara film genre. Film genre. Iya, film genre. Jadi aku bisa membuat action, horror, thriller, suspense, ya apapun. Tapi ada penyesuaian apa Mas waktu misalnya kesukaannya dari action gitu ya, terus tiba-tiba masuk horor, apa yang akhirnya ditemukan oleh seorang Siddhartha Tata ketika membuat film horor gitu apa? Kalau bagi aku tuh sebenarnya membuat action sama horor itu tuh kayak hampir punya irisan yang sama. Oh iya? Iya, karena mereka bermain dengan teknis dan mereka bermain dengan treatment. Treatment kamera, treatment blocking, treatment membuat... Mereka kan dua-duanya tuh sama-sama punya suspense. Oke. Suspense sebelum, kalau di action, suspense sebelum masuk ke fighting. Nah, kalau di horror, suspense sebelum menuju ke jump scare atau hal-hal yang menambahkan kayak gitu. Tapi kan semuanya memang berdasar dari mengolah suspense dulu gitu. Nah, action dan horror itu punya tipe yang sama. Jadi kayak langsung itu yang aku cari, itu yang aku suka. Thriller pun juga kayak demikian gitu. Nah, roh membuat suspense itu kan memang sudah aku bikin sejak aku membuat Lost Yogyakarta, ke tunnel ke Quarantine Tales, ke The Protocol itu, dari situ kemudian ke hitam ke pertaruhan, ke Waktu Maghrib itu semua maksudnya semua aku membuat itu. Dan itu menjadi duniaku dan itu menjadi cara yang bagiku tuh itu proses yang sangat menyenangkan sih, membuat orang deg-degan, membuat orang was-was yang kemudian akan berakhir dengan nggak tahu berantem, bacok-bacokan apa ada penampakan setan gitu tuh, itu aku suka kayak puas banget gitu loh buat bikinnya gitu. Iya, berarti atmosfer yang yang diciptakannya tuh sebenarnya sama ya? Sama banget, dan itu yang aku jadi enjoy dan asik gitu pas bikin itu. Iya. Gitu sih. Tapi ada kesulitannya apa Mas waktu akhirnya membuat film horor? Ini berarti film horor pertama kan Mas ya? Betul, yang Waktu Maghrib. Waktu Maghrib pertama kan? Kesulitannya membuat film horor pada saat itu adalah satu soal waktu. Oke. Gitu, karena kita punya... Apa kebanyakan malam ya syutingnya? Enggak sih, justru karena Waktu Maghrib kan judulnya. Kan. Oh iya benar. Jadi kayak kami tuh mengakali bagaimana kami syuting siang tapi dibuat Maghrib. Gitu. Jadi kita bikin itu jadi seolah-olah memang Waktu Maghrib kan jadi kayak senja peralihan transisi waktu gitu loh. Nah itu syutingnya sangat tricky sebenarnya. Syutingnya sangat tricky karena kita harus syuting siang yang harusnya nggak boleh ada matahari biar kita bisa secara grading tuh bisa kita gelapin gitu loh. Nah cuman kan kita berkejar-kejaran sama waktu. Gitu. Misalnya kita punya batas maksimal waktu syuting, tapi kemudian syuting kita tuh kayak beberapa hari tertentu kita ngejar waktu. Karena kalau abis maghrib selesai ya udah gelap, kita nggak bisa syuting lagi. Benar. Nah, itu-itunya tuh tantangan banget gitu. Iya. Terus tantangan bagaimana membuat orang kesurupan, lalu kemudian ada syuting malam yang di lokasinya yang ya angker begitu-gitulah gitu, terus ada yang kesurupan gitu-gitu tuh. Oh jadi ngalamin juga tuh Mas ya? Ngalamin itu, dan itu setiap hari. Aku sampai di titik itu tuh aku sampai ngomong sama diriku sendiri, pokoknya kalau sampai ini nggak box office, aku tuh nggak mau lagi syuting horor. Oh gitu? Serius. Waktu maghrib tuh ya? Waktu maghrib, karena posisinya tuh waktu itu memang banyak banget kejadian gitu loh, sampai aku tuh juga ngalamin itu gitu. Itu kan karena kami syutingnya memang ya soal lokasinya yang salah mungkin ya. Kami syuting di daerah Imogiri yang memang itu memang angker banget. Ya kami sebagai orang Jogja tuh percaya soal itulah. Gitu. Lalu berbagai kejadian kayak gitu. Makanya aku udah bikin janji sama diriku sendiri gitu kan. Pokoknya kalau nggak box office aku nggak mau lagi bikin horor, nyusahin hidup gitu. Jadi itu kayak gitu. Nah begitu box office, oke, emang harus bikin lagi. 2,3 ya Mas ya waktu itu? 2,4 juta. Ya 2,4 sekian lah. Oke, ini berarti film kalau si Waktu Maghrib ini jatuhnya film pertama, kedua? Film panjang pertama. Film panjang pertama, iya. Langsung box office 2,4 juta. Apa tuh beban apa yang langsung ada di pundak Mas Tata? Stres. Itu stres banget sih. Coba kasih tahu Mas, ketika akhirnya diumumkan nih film Waktu Maghrib 2,4 gitu ya. Apa yang ada di pikiran Mas Tata? Terus langsung apa yang berdatangan setelah itu gitu? Setelah waktu udah 1 juta aja aku udah akhirnya. Waktu angkanya terus jalan kayak what the fuck nih gitu. Waktu sampai 2 juta aku harus ngapain? Waktu udah masuk ke 2,4, aku nextnya mau bikin apa lagi ya? Jadi kayak langsung beban banget gitu, jumlah penonton di film pertama sampai ke titik itu tuh
bener-bener kayak bikin aku kayak wah aku jadi kayak takut aja buat bikin sesuatu lagi kalau nggak box office gimana, kalau nggak punya kualitas yang bagus kayak gimana. Jadi kayak bener-bener udah bingung pressure aja, ya? pressure aja gitu. Terus sementara semua telepon tuh orang banyak PH setiap hari tuh nelpon ngajakin meeting buat bikin film. Oh, oke. Gitu. Setelah ada pengumuman iya, angka bahkan itu di ya? angka 1,5 juta tuh udah mulai pada nelponin semua. Gitu. Nah itu kan semakin beban banget gitu sebenarnya. Itu semuanya horor tuh Mas, yang nelpon-nelponin? Ya pastinya, pastinya gitu. Nah cuman memang waktu itu beruntungnya Angga Sasongko yang kemudian ngajakin ketemu, terus dia juga ngomong, lu tuh jangan jadi ini sebagai beban gitu loh. Maksudnya lu bikin aja, nggak usah peduli soal numbers penonton gitu. Maksudnya lu itu bukan tanggung jawab lu juga gitu. Kalau mau bikin besok mau bakal flop atau gimana terserah, yang penting jangan sampai berhenti untuk tetap berkarya, dia bilang gitu kan. Nah itu yang bikin aku tuh jadi kayak termotivasi soal itu. Iya ya, ngapain juga aku mikirin penontonnya. Aku kan seniman, aku kan sutradara, dan tugasku adalah membuat karya yang bagus, membuat karya yang berkualitas gitu loh. Jadi setelah itu kayak mulai memberanikan diri di situ tuh. Nah setelah nggak ngobrol kayak gitu, akhirnya dia nawarin Ali Topan gitu. Ini berarti drama action ya Mas ya? Adventure drama. Makanya aku bersyukur ketika film kedua aku bukan horor. Karena aku tadi itu aku pengen menyandang predikat bahwa aku director yang bisa membuat film apapun. Semua genre gitu ya. Semua genre aku pengen ada di situ labelku. Jadi biar nanti aku nggak mempersempit ruang kerja aku aja sebenarnya. Gitu. Nah, posisinya ya waktu bikin Ali Topan juga agak pressure, ya bukan agak lagi, pressure-nya di wilayah yang lain gitu. Karena itu kan IP yang besar di zamannya, karyanya Tugu Esa, yang aku sangat juga mengagumi beliau, dan tiba-tiba IP itu diserahkan ke aku, gitu. Ya cuman karena memang support dari semua pihak pada saat itu, mereka ngasih kebebasan, akhirnya aku rubah Ali Topan, aku interpretasikan ulang dengan caraku, dengan hidupku, gitu. Sehingga Ali Topan yang, karena aku kayak merasa di hari itu kan term anak jalanan tuh kayak nggak berlaku lagi gitu loh. Maksudnya kita ada nggak sih anak jalan tuh juga, yang ada juga sekarang bukan lagi term yang hot gitu loh. Sedangkan pada saat itu kan anak jalanan tuh kayak punya ini banget kan. Gitu ya. Iya, makanya aku mensubstitusi jalan itu sebagai skena gitu. Jadi Ali Topan tuh aku masukin ke dalam anak-anak Blok M ya. Anak-anak underground lah gitu. Iya. Apa namanya? Ketika itu tayang dengan kalau kita mau ngomongin jumlah penonton lagi nih Mas, kan perbedaannya jauh banget. Lumayan ya. Lumayan jauh banget. Itu gimana? Apa maksudnya, ini berarti Mas Tata sutradara yang mendapat pengalaman yang pertama dapat ini booming banget, terus yang ini perbedaannya jauh sekali. Kalau dari Mas Tata sendiri, apa yang akhirnya perasaannya deh. Oke, kalau ngomongin perasaan, kalau kecewa jelas kecewa, gitu. Tapi karena memang momennya nggak tepat. Satu momennya nggak tepat karena itu tuh malam pemilu banget sih. Sangat malam pemilu banget, dan kita rilis di pemilu banget, dan memang mungkin saingan di bioskop beberapa memang berat-berat juga gitu. Kalau ngomongin soal kekecewaan di jumlah penonton, ya tentu saja iya. Maksudnya ini membuat film kan juga bagaimanapun juga prioritasnya adalah bisnis kan. Betul. Gitu, sehingga kemudian kalau kita nggak achieve penonton, jadi itu juga akan jadi merugikan beberapa pihak, dan itu juga membuatku kecewa aja sebagai membuat film. Meskipun bebannya nggak dilempar ke aku. Tapi bagiku ada achievement lain yang bisa aku capai di sini. Betul. Gitu. Satu, soal akhirnya aku bisa membuat sesuatu. Aku kan dulu sangat ngefans banget sama Danny Boyle di Trainspotting gitu loh. Itu film Inggris yang paling aku suka banget, dan aku bisa membuat Ali Topan tuh itu kayak semacam surat cintaku buat film itu sebenarnya. Aku bisa membuat itu, aku bisa mewujudkan apa yang aku pengen bikin. Yang kedua, film itu masuk ke festival di Itali. Busan dan Itali. Busan dan Italia, oke. Ada di Busan, ada di India, sama ada di Itali. Oh, 3 negara itu ya? Jadi kita international premiere di Busan International Film Festival, dan aku yang tidak pernah punya ekspektasi untuk filmku bisa diputar di festival itu hanya kejadian. Gitu, karena setiap aku membuat film ya aku jujur aja, aku membuat dengan gaya yang aku suka, yang
Kalau kita bicara di era-era lampau tuh gayaku tuh nggak cocok kalau buat karakter di film festival gitu. Ini menurutku sendiri ya gitu. Cuman begitu kemudian diapresiasi dan masuk ke Busan tuh kayak oke, ini kayak jadi capaian baru di hidupku aja gitu. Jadi ya ternyata benefitnya juga bukan hanya soal bisnis, tapi nggak cuma soal angka penonton lain, ya Mas ya. ada investasi lain yang akhirnya begitu sampai ke Busan diapresiasi oleh penonton di sana. Aku mempunyai link networking yang baru, bertemu dengan banyak orang. Salah satunya bertemu dengan teman-teman Barunson, distributornya Parasite-nya Bong Joon-ho gitu ya. Akhirnya mereka kemudian berkenalan, aku bertemu dengan mereka, kami ngobrol-ngobrol dan akhirnya mereka mengikuti perjalananku, melihat proyek terbaruku dan kemudian mereka invest. Malah mencabut nyawa. Gitu. Jadi kan ada benefit-benefit yang lain. Iya. Itulah yang akhirnya mungkin membuat Mas Tata akhirnya mungkin bisa berdamai dengan kekecewaan soal jumlah itu ya. Justru malah yang didapat lebih dari nggak cuma sekedar itu ya. Jadi bisa berkelanjutan sama proyek berikutnya. Koneksi dan lain-lain. Betul sekali. Mantap. Nah, tapi abis itu bikin horor lagi. Yang terbaru adalah Sakaratul Maut. Ini jadi ketagihan film horor apa gimana? Atau memang udah keburu dicap sebagai sutradara film horor dengan box office gitu? Itu gimana Mas? Aku sih, kalau aku pada dasarnya aku orang yang sangat realistis. Gitu. Satu, aku punya, jadi kayak di titik sekarang tuh aku punya 2 medium yang kemudian bisa aku respon. Ketika aku pengen bersenang-senang dengan genre apapun, aku membuat series. Di series itu aku bisa bikin thriller, action, aku bikin zombie, aku bikin sesuatu yang bener-bener itu bakal mungkin gak laku di bioskop Indonesia. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin sinema Indonesia dan bioskop sekarang, itu kan setelah aku menganalisa banyak hal, kayaknya memang kebutuhannya adalah untuk bisnis, untuk membuat bioskop itu terus tetap tidak padam gitu. Karena di zaman sekarang kan platform digital kan udah mulai tumbuh dan takutnya juga sinema tuh bakal ditinggalkan sama penonton. Nah, kita sebagai filmmaker kan juga bertugas untuk menghidupkan industrinya biar tetap jalan. Industrinya biar tetap jalan gitu. Artinya kan dari situ kemudian ya ini kita sikapi bahwa aku akan membuat film untuk kebutuhan menghidupkan sinema, tapi juga sifatnya bisnis gitu. Tapi bukan berarti kemudian aku hanya ngomongin soal ini aja, karena horor itu kan juga bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Orang-orang banyak menstigma buruk soal horor itu juga karena terlalu banyak film horor dan banyak yang hanya sekedar bekerja tanpa melihat kualitas. Gitu. Sedangkan kalau aku enggak, aku terdidik untuk setiap kali aku membuat sesuatu itu aku harus bertanggung jawab penuh untuk membuat karya ini harus berkualitas gitu. Jadi ya udah, jadi ini aku punya ruang bermain-main. Aku punya ruang idealis, tapi aku juga punya ruang untuk aku bekerja dan menghidupkan sinema, gitu. Jadi Sakaratul Maut ini tuh juga kebetulan juga itu adalah idenya itu ide yang berasal dari pengalaman personal. Personal dari Mas Tata sendiri? Dari keluarga. Dari keluarga, Dari keluarga gitu, yang kemudian dari situ aku punya ide, kemudian brainstorming sama Pak Sunil Samtani dari Rapi Film, terus kemudian ketemu sama Mas Aga, Mas Ogi, sama Mas Bayu gitu. Akhirnya kami kemudian, aku punya ide nih. Pak Sunil punya judul, aku punya ide. Gitu. Dan kemudian sama teman-teman penulis direspon. Jadilah kemudian. Iya. Kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama para pemain tentang satu bapak yang susah untuk meninggal gitu ya. Iya, menarik. Tapi kalau dari Mas Tata sendiri, untuk membuat sebuah film horor gitu ya, biasanya kalau tadi diceritain udah dari keluarga dan lain-lain, itu biasanya mungkin karena apa ya, karena penonton kita suka banget sama film horor apa gimana sih Mas, kalau dari Mas, menurut dirimu? Mungkin kita bisa bicara dari lingkungan yang terkecil dulu aja. Kayak misalnya aku hidup di kampung, aku hidup bertetangga, aku hidup dengan komunal-komunal yang katakanlah pergaulanku tuh bisa di warung angkringan, bisa dengan tukang becak, atau di pos ronda, atau di skena anak-anak muda underground gitu lah. Itu kalau misalnya kemudian kita ketemu sama mereka, yang pertama dibicarakan satu gosip, yang kedua mungkin juga obrolan soal update apa yang terjadi hari ini, sisanya
cerita horor. Cerita horor. Selalu Sisanya, tuh ya. Selalu. Dan kemudian cerita horor itu selalu memakan durasi terpanjang gitu. Kayak misalnya kalau katakanlah kalau ronda. Ronda mulai jam 10 gitu misalnya, kemudian kita ngobrol, kita ngegosip itu paling 1 jam sampai update-update yang lain. Sisanya itu kalau ngomongin horor bisa sampai pagi gitu. Nah, di angkringan juga demikian, di tempat lain juga demikian. Artinya itu kan jadi kayak semacam budaya primordial kita aja gitu loh. Iya, Sebagai benar. masyarakat Indonesia yang memang dekat dengan unsur-unsur mistis, unsur mitologi yang terjadi di sekitar kita. Dan itu yang membuat jadi kayak kita nggak bisa lepas aja dari unsur-unsur horor itu gitu. Iya. Nah, kayak sudah mendarah daging gitu. Nah, bahkan aku pun juga sejak kecil kan memang sangat tertarik ya. Maksudnya ibuku selalu cerita, kamu ya zaman kamu dari SD aja kalau misalnya Pak Ade kamu cerita soal horor, kamu pasti mendekat dan kamu langsung dengerin gitu. Iya. Nah, itu sih, itu yang kenapa kemudian akhirnya aku percaya bahwa memang masyarakat seluruh Indonesia tuh ya selalu punya ketertarikan itu secara bawah sadar ya. Gitu. Jadi kayak memang bawah sadar pun bisa demikian gitu. Apalagi kemudian ketika itu terpantik sama film yang ada visualnya, ada sound-nya, itu ya aku pikir itu akan selalu menjadi primadona di Indonesia. Selalu dimakan lah pasti ya selalu sama dimakan, penonton. pasti selalu makan gitu. Tapi kalau tadi udah sempat disinggung nih sama Mas Tata soal banyak kan film horor tuh pasti mendominasi. Setiap bulan pasti ada deh kayaknya rilis film horor ya. Dengan kualitas juga yang berbeda-beda, dengan cerita yang berbeda-beda. Sudut pandang dari seorang Mas Siddhartha Tata gitu ya melihat fenomena film horor ini seperti apa sih Mas? Ya sebenarnya di satu sisi aku merasa seneng karena berkat film horor tuh jadi kayak geliat sinema Indonesia tuh semakin jadi produksi semakin banyak. Produksi semakin banyak, di mana-mana orang mulai sibuk syuting lagi, semua kru jadi punya kesibukan, dan artinya kan kalau kita bicara soal proses syuting itu kan melibatkan ratusan orang. Sehingga kita secara sumber daya negara itu kita kayak menghidupkan banyak orang-orang untuk kemudian diperkerjakan di sini gitu. Itu jadi sesuatu yang menarik. Cuman memang ya aku punya harapan bahwa kedepannya memang Indonesia tidak hanya melulu didominasi oleh film-film horor sih, gitu. Artinya dan sampai di tahun ini pun sebenarnya juga sudah mulai sangat menarik ya, karena adanya Agak Lain, Ipar Adalah Maut, gitu tuh kan ada drama dan komedi mulai kemudian naik gitu loh maksudnya. Nah ini mulai jadi menyenangkan, jadi biar tidak melulu kemudian horor menjadi sesuatu yang sangat dominan aja gitu. Dan monoton, takut jadi monoton nggak sih Mas? Takut jadi monoton, betul sekali gitu. Karena kemudian ya dengan Angga ada dengan 13 Bom di Jakarta gitu. Jadi ketika genre mulai beragam, nantinya kan udah mulai masuk ke genre lain selain horor, itu kan akan jadi modalku, pintu masukku juga untuk kemudian action nih, gitu loh. Jadi kita punya varian-varian yang lain gitu loh. Walaupun kemudian aku sadar bahwa memang aku sekarang juga director horor sebenarnya gitu. Jadi ya yang jadi prioritas utama adalah aku harus membuat sesuatu yang punya kualitas yang bagus, good quality, good storytelling, good value, dan itu harus bisa ditonton dengan orang tuh ketika menonton itu jadi puas gitu loh. Gitu. Jadi tetap ada pertanggungjawaban kualitas aja sih. Kayak misalnya aku penasaran nih Mas, misalnya besok nih misalnya Sakaratul Maut tayang tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Dan mungkin ada beberapa film horor juga yang lain yang akan tayang dengan waktu yang bersamaan mungkin. Nah, aku pengen tahu di pemikiran sutradara karena mungkin ada beberapa pilihan film horor gitu ya, ada rasa kekhawatiran nggak sih? Tapi kekhawatirannya bukan soal jumlah penonton, tapi kayak takutnya penonton justru malah film horor mulu gitu nggak sih Mas? Enggak sih, maksudnya kalau aku pribadi aku sudah menyatakan ya sejak kemudian film akan rilis kan tuh sifatnya kompetisi kan. Gitu ya, soal penonton bakal horor lagi sih aku yakin dengan ya tim marketing dan tim promo sudah mengusahakan yang sebaik mungkin. Dan aku masih selalu yakin dengan word of mouth sebenarnya. Oh, dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut itu tuh penting banget bagi kami gitu. Jadi ketika kemudian kami tetap bisa menjaga kualitas sih, aku yakin ketika orang bakal ngomong horor lagi, tapi kemudian salah satu temennya nonton dan gila bagus loh. Yang ini bagus nih yang gitu ini keren, ya. yang ini bagus nih. Itu walaupun dia mau ngomong kayak apapun, dia pasti akan penasaran dan nonton. Itu secara bawah sadar. Aku yakin kayak gitu sih. Karena aku punya teman-teman yang kalau dilihat secara permukaan mereka tuh kayak
orang-orang yang cult gitu ya. Maksudnya kalau nonton film ya standar Hollywood, standar film-film Eropa apa segala macam, dan mereka tuh nggak mengaku kalau mereka penonton film Indonesia. Tapi diam-diam tuh kadang-kadang aku ngelihat mereka kalau lagi di XX1 gitu ketemu, mereka lagi nonton film horor gitu loh. Jadi kayak ada fakta-fakta yang kayak gitu. Iya. Nah, kayak nonton film luar tapi pas film Indonesia nontonnya film horor gitu ya. Betul. Dan itu pun juga mereka selalu nonton ketika mendapatkan rekomendasi bahwa ini film ini keren, film ini bagus gitu. Itu baru kemudian mereka nonton gitu. Nah, aku percaya itu. Maka kan tugas kami bagaimana caranya ini akan harus menjadi sesuatu yang berkualitas dan bisa word of mouth-nya jalan ke penonton. Iya, benar. Gitu menarik. Tapi Mas, aku sempat baca di Twitter. Twitternya Mas Tata katanya pernah nulis hidup saya tuh banyak pengalaman pahitnya. Terus sekarang semua itu jadi bekal buat bikin film. Dan risetnya tuh benar-benar dari pengalaman hidup. Emang benar Mas? Berarti semua film-film atau serial yang memang dibikin sama Mas Tata itu memang pasti akan ada kaitannya sama pengalaman hidup Mas Tata atau gimana? Sebenarnya ya, Mas. Jadi itu sebenarnya pernyataanku soal respon dari waktu itu kan ada satu tweet dari seorang sutradara juga gitu. Nah, dia waktu itu mengomentari prosesku gitu. Jadi kan aku baru selesai di Malam Mencabut Nyawa, terus aku kemudian sudah langsung keluarin teaser posternya Sakratul Maut kan gitu. Terus ya ada satu statement dia yang ngomongin soal Tata tuh prosesnya cepet banget ya gitu. Emang dia nggak butuh waktu buat riset, dia nggak butuh waktu buat kenapa bisa seinstan itu tiba-tiba ada film baru gitu. Tiba-tiba ada film baru, terus dia tuh heran gimana ya prosesnya dia kok bisa sampai segitunya gitu. Nah, cuman kan kadang-kadang kalau misalnya fenomena yang terjadi ketika sutradara tuh selalu berproses dengan begitu cepatnya itu kadang-kadang jadi kualitas dikesampingkan, asal bikin gitu. Nah, itu kan jadi satu hal yang waktu itu responnya dia seperti itu gitu. Tapi kemudian kan aku membaca beberapa respon netizen yang banyak yang ngomong juga nih. Ini aku nggak menyombongkan diri ya gitu. Tapi penilaian mereka adalah tapi dia tuh bikin karya cepet tapi juga karyanya juga tetap ini kok bagus-bagus kok gitu. Dia bukan membuat karya yang ecek-ecek, bukan membuat karya yang asal-asalan gitu. Nah, terus kemudian dia responnya juga iya sih itu dia, makanya aku makanya aku juga bingung bagaimana cara dia membuatnya gitu. Nah, tweetku itu sebenarnya sebagai jawaban sih. Aku nggak mau juga kemudian secara spesifik membalas pernyataan dia, tapi aku cuma berbicara bahwa ini juga biar semua orang tahu prosesku gitu. Di 2020 yang tadi aku bilang pada saat pandemi terjadi itu kan aku sudah punya tabungan data cerita yang sangat banyak sebenarnya gitu. Nah, tabungan data cerita yang aku punya itu kan semua berkiblat dari hidupku. Ya tadi yang seperti aku bilang, aku di Jakarta tuh aku bisa berada di Kompas TV, aku bisa bertemu dengan produser-produser ternama di Indonesia, aku bisa bermain dengan aktor-aktor kelas atas di Indonesia, aku bisa bertemu dengan investor A, B, C, D, F, G. Tapi ketika aku pulang ke Jogja, ya aku main di kampung, aku main di anak-anak gangster yang tiap malam Sabtu mereka membuat street fighting yang pakai duit taruhan. Aku juga main di anak skena punk yang kemudian sehariannya mabuk di pinggir jalan. Aku juga main sama tukang becak, aku main juga sama debt collector, teman-teman lamaku. Jadi aku punya variasi pergaulan yang bener-bener dari kelas paling bawah sampai kelas paling atas gitu. Nah, dari obrolan-obrolan yang kemudian aku jalan ini kan aku juga otomatis aku punya perspektif yang banyak. Nah, perspektif yang banyak itu yang kemudian itu menjadi manifestasi pemikiran yang akhirnya itu muncul ide yang kemudian berkembang di kepala. Ya, aku sebagai seniman, aku kuliah di seni rupa. Aku juga mengalami pahitnya hidup di jalanan juga gitu. Maksudnya aku pertaruhan kenapa kemudian ukurannya aku bermain di dunia debt collector sama pasar gitu. Tawurnya di situ. Ya itu dunia aku dulu. Sempat jadi debt collector apa gimana Mas? Enggak, maksudnya dunia aku semua teman-teman SMP-ku, teman-teman SMP sama sebagian teman-teman mainku sekarang debt collector semua. Gitu. Gimana caranya aku meriset debt collector? Aku tinggal manggil mereka, ketemu sama mereka ngobrol, gimana sih? Kalian tuh waktu itu kalau misalnya berproses kayak gimana gitu. Nah, soal tawuran di pasar, aku dulu zaman SMA aku juga senang banget kalau misalnya ngomongin tawuran, bahkan sampai kuliah pun juga demikian gitu loh. Jadi ya udah ini kan aku merecall masa lalu yang kemudian aku bikin gitu. Ngomongin soal waktu maghrib di daerah di kampungku pernah ada kejadian anak kecil pada hilang 2 hari tiba-tiba ketemu gitu. Nah, artinya kan
aku bertumbuh dengan pengalaman-pengalaman empiris di dunia nyata. Aku hidup bukan hanya sekedar mengurung diriku di dalam rumah, tapi aku berkembang dengan aku melihat ruang-ruang sosial yang aku punya. Iya, jadi karena mungkin secara pergaulan Mas Tata tuh betul sangat ini sekali gitu ya, dan itu yang akhirnya memberi bahan bakar untuk itu sumber energi banget gitu loh. Artinya jadi kayak kemudian beruntungnya aku juga kenapa film-filmku sekarang kalau kamu bisa lihat semuanya ngomongin kedaerahan, Jogjanya pasti ada gitu. Ya karena aku pengen mendekatkan diriku dengan film itu. Film itu harus dekat dengan diriku juga. Gitu. Maka secara personal aku taruh diriku di situ. Nah, unsur personalitas itu kan ada banyak banget elemennya. Soal karakter, soal perjalanan karakternya, goals karakternya apa, treatment horror apa, actionnya kayak gimana, itu kan personalitas yang aku taruh di dalam film-filmku ataupun seriesku. Itulah alasan kenapa akhirnya Mas Tata selalu melibatkan mungkin kru atau syutingnya pasti di Jogja tuh, Mas. Betul. Dan itu juga ini ya, maksudnya soal kemudian kenapa aku bisa berpikir cepat tuh jangan salah ya, iklan tuh sangat menjadi hal yang mendidik aku menjadi orang yang sangat disiplin tinggi gitu. Jadi lebih karena mungkin dari waktu kali ya Mas ya? Iya, maksudnya kayak dulu tuh iklan tuh aku bahkan sebulan tuh bisa mengerjakan 5 job TVC gitu. Aku bisa bekerja dengan tiba-tiba, berarti ketika aku hari ini aku lagi mikirin treatment ini, tiba-tiba switch, suruh mikirin brand ini. Lagi mikirin ini, switch lagi mikirin brand ini. Dalam sebulan aku bisa sampai 5 syutingan dan aku harus mikirin treatment kreatif. Jadi kayak aku tuh udah terlatih untuk terbiasa cepat gitu berpikir cepat gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang kemudian olahannya jadi enak banget gitu. Aku udah terbiasa menghadapi klien dan agensi yang super duper creepy gitu. Ketemu di dunia film tuh kayaknya semua kayak menjadi gila ya, aku bisa bikin sesuatu yang memang benar-benar apa yang pengen jadi keinginanku, apa yang pengen aku kerjakan gitu. Jadi kayak switch pikiran tuh jadi sesuatu yang udah jadi keseharianku aja. Gitu loh Mas Sutradara gitu ya. Jadi memang benar-benar dari pengalaman, semua berdasarkan dari memang pengalaman dari bikin TVC, terus ketemu sama orang-orang, termasuk sama orang-orang di Jogja. Pengalaman, tabungan data cerita, passion. Iya. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Waduh. Tapi Mas, kalau bicara soal pengalaman pahit ya, ini kan perjalanannya Mas Tata tadi kita udah panjang lebar gitu ya. Ada nggak di titik dimana ngerasa wah ini kayaknya paling berat gitu sebagai filmmaker lah kita sebut? Di dunia film? Iya. Kalau di dunia film ya semuanya belum ada sih sebenarnya. Ya cuma pandemi itu. Tapi kalau di dunia di profesi yang lain pernah. Di mana tuh Mas? Jadi sebelum aku masuk ke dunia audiovisual tuh kan memang aku sempat jadi orang event dulu juga. Gitu, aku bekerja di event multimedia. Jadi aku dulu selalu mengerjakan event-eventnya beberapa multi level marketing atau brand-brand yang kemudian kami penyedia jasa buat bikin datatone video yang panjang gitu, terus mereka punya acara apa gitu, gathering kayak gitu, terus aku penyedia animasi dan juga perangkat screen dan segala macamnya gitu. Aku pernah punya pengalaman pahit waktu itu ada event sebuah perusahaan farmasi di Batam, yang kemudian karena ada tarik ulur soal negosiasi harga yang nggak ketemu, tapi akhirnya kemudian mereka kembali ke aku dengan memohon atas nama pertemanan, karena beberapa kliennya adalah temanku lama gitu, sehingga pada saat kemudian aku menjalani event, semua vendorku tuh sudah punya jadwal masing-masing, sehingga aku harus memakai seorang vendor baru untuk bekerja di situ. Pada saat event, jadi kami memasang screen datatone yang panjang banget lah, hampir beberapa puluh meter gitu. Itu waktu kita sudah mulai mengadakan event itu gambarnya nggak keluar. Karena? Proyektornya mati, alatnya bermasalah, jadi semua jadi kayak black out gitu. Nah itu semua aku adalah kepala divisi audiovisualnya. Gitu. Ya aku ganti rugi ratusan juta di situ. Nah di titik itu tuh kayak aku udah langsung, ya aku give up juga, kayaknya aku harus berhenti dari dunia ini. Karena itu bener-bener langsung bikin aku down banget gitu. Tapi itu turning point yang pertama ternyata. Turning point untuk akhirnya masuk ke dunia audiovisual advertising di TVC itu gitu. Kalau misalnya itu nggak kejadian,
mungkin aku sampai hari ini aku menjadi jasa penyedia vendor di event-event tetepan Mas Yan. Iya. Tapi karena ada masalah itu, kayak aku langsung bener-bener gila ya, duitku yang aku tabung bertahun-tahun tuh habis hanya buat ganti rugi itu gitu loh. Gitu, dan itu kayak posisinya kayak aku langsung down banget dan aku harus berhenti, aku harus memilih jalur yang lain gitu, sehingga kemudian ya aku justru terlibat malah jadi bisa masuk ke dunia TV sih. Iya. Sampai sekarang gitu. Mungkin itu nanti bisa jadi naskah cerita juga tuh, Mas. Mungkin. Tapi kalau yang Sakaratul Maut itu ada cerita apa ya, pengalaman dari pribadi Mas Tata juga nggak? Kalau Sakaratul Maut sebenarnya ide dasarnya itu berangkat dari cerita Eyang Buyutku. Eyang Buyutnya Mas Tata. Eyang Buyutku, dan juga dari, aku yakin dari cerita Eyang Buyut yang orang-orang lain gitu. Jadi kalau kita ngomongin di Jogja itu kan banyak orang tua yang masih punya kemampuan. Jadi banyak yang punya ilmu tujuannya buat keselamatan, pegangan-pegangan gitu. Pegangan-pegangan kayak gitu. Nah, Eyang Buyutku itu kan hidup di masa penjajahan Jepang dan agresi militer yang kedua gitu. Nah, rumah beliau itu kan pada saat itu ada di arah atas Kulon Progo, yang kalau kita ngomong soal jarak dia dari ke kota Jogja itu sekitar 45 kiloan lah. Jadi kalau naik motor tuh bisa sampai hampir 1 jaman. Tapi kalau jalan kaki atau membawa sepeda gitu kan bisa sampai mungkin berjam-jam ya, 3 jam, 4 jam gitu. Nah, Eyang Buyutku itu berdagang ke Pasar Beringharjo. Jadi dia harus setiap harinya dia harus menempuh perjalanan dari Wates ke Pasar Beringharjo dengan durasi yang berjam-jam. Dia harus membawa barang dagangannya yang banyak, dan dia harus membawa anaknya masih kecil-kecil. Jadi itu kemudian harus dibawa menuju ke pasar Beringharjo itu. Nah, sementara dalam kondisi di masa itu, masa penjajahan itu kan dia harus jalan tuh melewati pos-pos penjagaan Jepang, jalan lagi rawan-rawannya perampokan juga. Jadi situasi, karena dia juga membawa barang yang berharga, jadi situasi itu kayak membutuhkan sesuatu yang bagaimana cara membuat mereka aman gitu. Nah, cuman cerita yang bergulir dari keluargaku, dari ibuku, dari om-omku segala macam. Kelebihannya Eyang Buyut itu adalah pada saat dia pergi dan pulang berangkat dari rumah ke pasar atau pulang dari pasar ke rumah itu, dia tuh selalu nggak pernah terlihat sama orang. Nggak kelihatan. Jadi kayak ya dia ngelewatin pos penjagaan Jepang gitu, orang-orang tuh kayak nggak lihat. Ya karena dia punya kemampuan untuk berjalan dan tidak dilihat sama orang gitu. Nah, itu kan buat keselamatannya. Gitu. Tapi, itulah. Ya dalam keadaan di hari itu kayaknya kan memang ya itulah kenapa kemudian orang-orang lama tuh masih mempunyai kepercayaan soal itu gitu. Iya. Karena memang kondisi yang dan situasinya yang membuat itu, harus seperti itu kan. Nah, ya dari situ kemudian ide muncul gitu. Ide muncul, cuman ya pada saat aku masih SD atau SMP kan, lalu Eyang Buyut waktu itu memang sudah dalam kondisi mau dijemput, mau dipanggil untuk meninggal gitu kan. Cuman memang yang aku dengar juga ceritanya beliau agak kesusahan. Meskipun aku tidak melihat secara langsung, tapi kemudian aku mendengar cerita-cerita dari Pak D dan om-omku gitu, sehingga dari situ kayaknya ini dia nih gitu. Bisa nih diangkat ya gitu. Kayaknya memang ini menarik ya, tema-tema kayak gini, karena tema-tema yang sangat grounded banget. Iya. Tetangga saya juga pernah kayak gitu, Mas. Tetangga saya juga ada. Gitu. Ya makanya itu, karena ini kasusnya nggak cuma hanya sekedar dari Eyang Buyutku aja, tapi ternyata di tetanggaku juga ada, di saudaranya temanku juga ada. Jadi memang itu tuh ada di mana-mana. Relate banget gitu. Sehingga kayak kemarin begitu trailernya dirilis di akunnya YouTube-nya Rapi Film aja, kemudian komen-komennya itu mereka kayak, persis banget kayak kisah tetanggaku, saudara. Jadi kayak semua orang tuh kayak terkoneksi dengan ini gitu. Benar. Padahal kita ini udah 2024 ya. Tapi ketika trailernya dirilis, sempat jadi banyak yang nanya, tolongin dong gitu-gitu kenapa Mas? Tolongin. Ini saya masih begini gitu. Ya, kalau itu dia, kalau di komen itu masih ada, cuman kalau ini udah ini. Enggak jadi gitu ya, Mas ya? Enggak. Oke, nah ini kalau misalnya aku juga sempat dengar gitu ya, katanya Mas Tata punya cara sendiri untuk bisa bonding sama para pemain dan kru ketika membuat sebuah project film atau series. Biasanya diapain Mas itu, Mas? Dikumpulin? Nggak tahu, mereka bisa klop sendiri aja. Nggak deh. Ya, yang pertama kalau syuting sama aku, aturan pertama adalah jam kerja yang sehat.
Jam kerja yang sehat. Ya. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh, Mas? Kita maksimal syuting tuh 12 sampai 14 jam. Oke. Gitu. Jadi kita harus punya waktu tidur selama 8 jam. Itu penting gitu. Karena dengan kita punya waktu tidur yang ideal, kita punya jam kerja yang sehat, itu otomatis otak kita akan fresh ketika berpikir gitu. Yang kedua, aku tuh tidak terlalu suka syuting malam. Jadi aku selalu pengen kalau malam tuh kita pulangnya nggak terlalu larut gitu. Jadi kalau aku selalu punya metode bagaimana caranya aku harus mengakali scene malam itu tuh kita bikin dengan kondisi day for night gitu. Jadi kita beberapa hal tapi kalau misalnya memang kebutuhannya adalah scene eksterior malam, ya mau nggak mau ya karena itu kebutuhannya esensial. Tapi kalau aku bisa mengkondisikan untuk misalnya aku pindah ke dalam ruangan, ya kita aku pindah gitu. Nah, otomatis kalau kita punya jam kerja yang sehat, kita punya otak yang fresh, semua orang tuh jadi punya energi yang positif. Itu dulu yang pertama gitu. Nah, yang kedua ya berikutnya ya soal komunikasi gitu. Aku sama kru itu selalu berkomunikasi sebagai teman. Sama semua kru, sama semua orang gitu. Aku selalu memposisikan mereka adalah orang-orang yang penting gitu. Aku tidak pernah membeda-bedakan. Ya semudah ketika ada salah satu PO gitu ngasih kopi atau apa, terima kasih banyak. Maksudnya itu kan ucapan-ucapan kecil yang cukup bermakna. Atau kemudian aku bercanda gitu. Karena aku juga orangnya suka bercanda sama kru juga kan. Jadi kami kayak bener-bener apa seperti teman tapi tetap profesional. Gitu. Artinya ada momen tertentu ya ketika aku harus tegas ya aku tegas. Tapi kemudian mereka jadi sangat punya respect yang besar sama aku karena mereka tahu forumnya, di mana forum harus bercanda pada saat apa, tapi pada saat bekerja kita bisa seprofesional itu gitu. Jadi itu yang membuat mood kami sebagai tim tuh jadi enak banget kerjanya gitu. Dan mereka juga tim yang kerja sama aku kan tim yang memang sudah dari titik kami mengerjakan hitam gitu. Berarti sampai memang sekarang masih, jadi kami sudah saling tahu jalan pikiran kami masing-masing lah gitu. Jadi kayak mau prosesnya jadi bisa sangat cepat sekali gitu. Nah, kalau sama pemain ya ya soal komunikasi juga, soal komunikasi. Dan aku tuh selalu tipikal sutradara yang selalu memberikan ruang yang besar kepada para pemain untuk bisa mengeksplor dan membuat interpretasi menurut mereka masing-masing gitu. Walaupun kemudian aku punya Bible karakternya gitu. Aku punya Bible karakter yang kemudian aku serahkan ke mereka dan aku menceritakan satu persatu ke mereka soal karakter ini tuh karakternya seperti apa sih in detail gitu. Tapi lalu kemudian setelah itu aku membuat sebuah PR ke mereka kalau coba sekarang kalian cari dari apa yang aku ceritakan ke mereka, dari apa yang mereka baca atas Bible karakternya, dari sinopsisnya gitu, mereka punya tafsir apa nih? Gitu. Nah, itu kan ketika kemudian kita menyerahkan kebebasan ke situ, itu kan justru membuat mereka jadi kayak, wah, aku dikasih ruang ini tuh jadi kayak mereka grateful banget gitu loh. Jadi ikut kayak punya bagian memiliki untuk si karakter ini ya, membangun karakternya. Betul. Nah, setelah itu kemudian ya mereka satu persatu akan ketemu sama aku, Mas, aku tuh punya feeling kalau karakterku diginiin gimana ya? Aku tuh kayak punya capaian pengen kayak gini. Kayaknya tuh buat aku tuh karakterku karena aku kayak gini tuh harusnya ini sikapnya kayak gini. Jadi kayak mereka punya interpretasi sendiri yang masih berada di jalur yang tepat. Gitu. Dari instruksi di awal. Nah, dari situ ketika kemudian kita punya ruang diskusi yang dua arah, itu yang membuat kemudian kami merasa tumbuh dan saling memiliki. Jadi kayak semacam ya mereka jadi sangat happy sekali karena mereka bisa menjadi diri yang memang pengen mereka create aja sebagai karakter. Gitu memang dibangun berarti sebonding itu ya, Mas, sedekat itu dari komunikasi, cara kerja dan lain-lain. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Ini kayak kita udah panjang banget, kayaknya tidak terasa sudah berapa jam ini kita ya. Udah 1 jam. Mas Tata, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir sebagai yang udah berkecimpung nih di dunia film. Apa sih harapan Mas Tata untuk industri film kita yang mungkin saat ini semakin semakin menggeliat gitu ya dengan genre-genre yang lain. Harapan Mas Tata sendiri apa? Ya seperti itu sih. Maksudnya ketika aku melihat data jumlah penonton film Indonesia di hari ini tuh angkanya sudah sangat tinggi dan semakin tinggi, dan aku berharap itu terus terjaga. Dan ketika kemudian semua penonton sudah percaya dengan film Indonesia, semoga
film Indonesia juga akan semakin bagus kualitasnya, semakin beragam genre-nya, dan bisa diterima oleh semua audiens saja gitu. Jadi ya harapanku sinema Indonesia akan terus maju aja sih. Iya. Nggak kalah bersaing dengan film-film di luar juga ya Mas ya. Dan kayaknya memang sekarang sih udah nggak kalah ya. Nggak kalah ya. Menurutku semua punya titik di mana film Indonesia tuh kayak menjadi idola di rumah sendiri gitu. Itu yang aku suka banget gitu. Ini terakhir banget. Sakarat Maut punya ekspektasi jumlah penonton nggak Mas? Kalau bagi jajaran produser mungkin punya. Kalau bagi aku yang penting ini bertemu dengan penonton sebanyak-banyaknya. Gitu aja sih. Maksudnya ekspektasiku adalah bertemu dengan penonton sebanyak-banyaknya. Oke. Terima kasih banyak Mas Atta udah mau ngobrol-ngobrol perjalanan karir dan juga karya terbaru. Semoga nanti setelah tayang sukses, ditonton banyak orang. Amin. Mungkin bisa lebih booming dari waktu maghrib gitu ya. Dan terus berkarya. Amin. Sekali lagi terima kasih, dan juga terima kasih juga untuk sahabat Kompas.com yang udah menyaksikan Ngorbit di episode kali ini. Pokoknya jangan lupa nontonin terus Ngorbit dan Hype Talk. Sampai ketemu lagi. Maju terus perfilman Indonesia.